Kau mulia Tuhan, Kau kekal Tuhan. Ku ingin menikmati. Tuhan kenali seberapa kita yang datang dengan penuh kerinduan menikmati Dia. Seperti rusa mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Amin Tuhan. Yesus kekasihku, Kami menikmati hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang terindah di dunia ini selain dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami bisa merasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bisa merasakan kesehatan yang Engkau berikan, umur yang panjang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur, Tuhan, bisa menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Dari
Teristimewa kami akan menikmati Tuhan firman-Mu Tuhan, yang mampu menguatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan mampu menuntun Tuhan, menuntun jalan hidup kami Tuhan kepada berkat dan juga kepada Tuhan kekekalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bertata dalam kehidupan kami Tuhan, berkuasa dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami menerima berkat daripada firman. Kami dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan, kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau Tuhan, pimpin pujian, pemain musik, singers, bahkan Tuhan pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan. Memberkati bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami juga tinggal dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kepercayaan diberikan pada kami, buat Ibu Gembala sekeluarga dan juga jemaat Tuhan yang ada. Teristimewa kebaikan Tuhan ya, yang memberikan kita waktu untuk beribadah pada pagi hari ini ya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Tahun Baru Cina dan juga selamat Hari Valentine ya bagi kita semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah ya. Kita boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa ya di hari ini. Puji Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang tua, kasih kepada keluarga kita, kepada teman-teman seiman. Kita boleh saling membagi kasih ya atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berbicara tentang kasih sayang Tuhan ya. Di mana kasih sayang Tuhan begitu luar biasa kita rasakan pada pagi hari ini. Kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 21. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kejadian 3 ayat 21 ya. Pasti sudah dapat ini karena kita paling pertamanya jadi paling cepat didapat ya. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 21, 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya puji Tuhan. Berkati dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Angkar mau yang pertama kita akan membahas tentang histori kasih sayang Tuhan dalam perjanjian lama ya. Sejarah kasih sayang Tuhan ya. Di mana pada ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang ya. Poin yang pertama tentang Adam, di mana Tuhan memberikan perintah ya. Yang pertama tentang Adam. Tuhan memberikan perintah dalam pasal 2 ayatnya yang ke 15. Bisa dibantu untuk dibacakan. 15 sampai 16. Itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa perintah Tuhan agar Adam mengusahakan ya tanah itu, taman Eden, dan juga
perintahnya itu jangan memakan buah dari buah pengetahuan ya. Katakan ya. Tetapi yang terjadi adalah mereka melanggar firman Tuhan ya. Mereka memakan buah pengetahuan itu ya. Dan hukumannya ya, jadi ada poin yang pertama ini ada empat garis datar ya. Garis datar yang pertama tentang perintah. Poin yang pertama tentang Adam, garis datar yang pertama tentang perintah ya. Garis datar yang kedua yaitu melanggar memakan buah pengetahuan ya. Garis datar yang ketiga yaitu tentang hukuman. Kemudian garis datar yang keempat adalah kasih Tuhan ya. Jadi ketika mereka diberi perintah untuk ya mengusahakan Taman Eden dan juga jangan memakan buah itu, tetapi mereka melanggar memakan buah itu ya. Kemudian mereka mendapatkan hukuman ya. Hukumannya yaitu kita sudah tahu bahwa mereka diusir dari Taman Eden ya. Hukumannya diusir dari Taman Eden. Dan juga kalau kita baca ayat 17 dikatakan mereka pastilah engkau akan mati ya, itu hukuman yang didapatkan. Tetapi ya, karena kasih sayang Tuhan ya, mereka tidak mati ya. Bahkan dibuatkan pakaian dari kulit binatang, itu karena kasih sayang Tuhan ya. Dan juga diusir dari Taman Eden, tidak mati ya. Itu kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Nah, aplikasinya bagi kehidupan kita pada poin yang pertama yaitu agar kita jangan tergoda ya. Tergoda oleh tipuan iblis. Karena ular yang menggoda atau iblis yang menggoda ya Adam dan Hawa sehingga mereka makan ya. Jadi dalam kita melewati hari-hari ini ya, jangan kita sampai tergoda oleh rayuan iblis ya. Jangan cuma lihat ya yang indah-indah ya. Di masa kesesakan ini jangan cuma karena pangkat, jangan karena cuma harta ya sampai kita meninggalkan Tuhan ya. Jangan sampai ya. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan telah menciptakan kita dan kita membalasnya dengan ya menghargai kebaikan Tuhan yang telah menciptakan kita ya. Jangan sampai kita tergoda. Ya. Kemudian kita harus mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan sampai kita melanggar. Itu perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Menghargai kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Poin yang kedua tentang Kain bisa dibacakan Kejadian 2 ayat yang maksud saya Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Poin yang kedua tentang Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, terima kasih. Ya, perintah Tuhan ketika persembahan daripada Habel yang diterima oleh Tuhan ya. Ketika ya Kain dalam hatinya ada iri hati ya. Pesan Tuhan kepada Kain supaya berbuat baik ya. Jangan sampai dosa menguasai kehidupan kita, kehidupan Kain yang ada ya, sehingga dia melanggar firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Engkau harus berbuat baik. Jaga hatimu, engkau harus berbuat baik. Jangan sampai dosa yang lebih berkuasa dalam kehidupan kita ya. Perintah Tuhan agar selalu berbuat baik. Tetapi dalam poin yang kedua ini ya, Kain pun melanggar perintah Tuhan itu. Ya, dia sampai membunuh saudara kandungnya sendiri ya. Itu pelanggaran yang dia buat. Nah, kemudian hukuman yang diterima oleh Kain yaitu dia kena kutuk ya. Segala usaha yang dilakukan oleh Kain, usahakan tanah itu tidak akan membuahkan hasil yang penuh.
Itu sebuah kutukan dari Tuhan kepada Kain ya. Tetapi Kain juga sempat memohon kepada Tuhan agar hukumannya jangan terlalu berat ya. Dan karena kasih Tuhan ya, bisa dibacakan ayatnya yang ke 15 pasal 4. Firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya Kain jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ya, terima kasih Tuhan berkati ya. Kita melihat di sini meskipun Kain berbuat salah, namun dia mohon kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Kain ya. Agar Kain diberikan tanda supaya tidak dibunuh orang ya. Betapa besar kasih sayang Tuhan. Ya, aplikasinya pada poin yang kedua ini, sehingga ya pesan Tuhan bagi kita, sehingga kita harus berbuat baik ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jaga juga hati kita ya. Jangan sampai iri hati, jangan sampai panas hati, sehingga itu yang membuat Kain jatuh ke dalam dosa, dia membunuh saudaranya sendiri ya. Jemaat Tuhan yang ada, tetap jaga hati kita ya. Agar tetap berbuat baik, berbuat benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai karena iri hati, karena panas hati, ya, dosa berkuasa atas kehidupan kita. Ya. Jangan sampai dosa berkuasa. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ya. Jangan iri orang lain diberkati. Kain iri kepada Habel, dia persembahannya diterima oleh Tuhan. Wajar saja ya diterima. Karena Habel memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau mau diberkati, berikan yang terbaik ya kepada Tuhan. Dalam pelayanan di tempat ini, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga persembahanmu, perbuatanmu, pelayananmu itu diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Jaga hati kita ya. Tetap jaga. Orang lain diberkati ya. Belum tentu mereka diselamatkan. Tapi kalau kita umat Tuhan yang ada, kita pasti diberkati dan juga kita pasti diselamatkan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, Kejadian 6 ayat 13 sampai 14 bisa dibacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera ya. Karena manusia melanggar ya. Pelanggaran yang mereka buat yaitu karena kejahatan manusia pada saat itu terlalu besar di hadapan Tuhan. Karena terlalu besar kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu, sehingga Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera ya. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sangat besar pada saat itu, maka Tuhan memberikan hukuman, yaitu lewat air bah. Ya. Lewat air bah. Semua orang mati. Ya, semua binatang yang tidak masuk ke dalam bata itu semuanya mati. Itu hukumannya yang diberikan Tuhan pada mereka pada zaman itu yang berbuat dosa ya. Tetapi karena kasih sayang Tuhan, ya, Tuhan memberikan grace, sebuah anugerah kepada keluarga Nuh, sehingga mereka diselamatkan 8 orang ya, untuk melanjutkan kepada keturunan berikutnya ya. Mereka diselamatkan ya, saudara. Oleh sebab itu ya, saudara yang ada, meskipun keadaan dunia sekarang semakin jahat ya, di mana dikatakan Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ketika engkau berbuat benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, ya, bawa keluarga saudara, bawa doa keluarga saudara supaya saudara diselamatkan dan seluruh keluarga diselamatkan. Amin, saudara.
Meskipun keadaan dunia semakin jahat, tetap bawa dalam doa saudara. Keluarga saudara ya. Supaya yang diselamatkan bukan cuma kita, tetapi keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetap bawa dalam doa ya, tetap berdoa. Selagi Tuhan belum datang, selagi kita belum disingkirkan di padang gurun, mari kita tetap terus berdoa di hadapan Tuhan. Memohon kasih sayang Tuhan. Sehingga kita diselamatkan dan keluarga kita. Seperti kasih sayang Tuhan kepada Nuh. Karena dia hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya saudara yang ada. Puji Tuhan. Poin yang keempat. Tentang Abraham. Ya. Kita buka di dalam Kejadian 15 ayatnya yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin, puji Tuhan ya. Tentang Abraham di mana dikatakan bahwa Ishaklah sebagai anak perjanjian itu ya. Tuhan berikan pesan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak meskipun di masa tuanya ya. Tetapi dalam menanti itu ya, Sarah yang tidak sabar ya. Sarah mengambil Hagar dan diberikannya kepada Abraham ya. Akibatnya itu saudara ya, kita merasakan sekarang ya. Kalau mendapatkan teman yang tidak fanatik bagus ya. Di seberang kaum Kedar ya. Tapi kalau mendapatkan yang fanatik, mau bangun gereja saja, susah, dilarang ya. Di tempat kami, ada yang dari tahun 2003 sampai sekarang belum jadi-jadi ya. Ya. Bahkan terjadi ya peperangan antara dua agama ini ya. Tadi kaum Kedar dan juga kaum kita ya saudara. Itu di Poso pernah terjadi peperangan agama ya. Antara kaum Kedar dan juga umat Kristen yang ada ya. Teman-teman saya ada juga satu orang, teman sekolah waktu SMP. Tapi dia setelah bekerja pindah ke Poso. Dia termasuk salah satu pasukan merah ya. Dalam pertempuran di sana. Karena kedua belah pihak berselisih ya. Dan juga kami sempat lewat di daerah Poso sana ya, tempat kerusuhan ya. Memang kalau Tuhan belum izinkan mati ya, Tuhan masih mau pakai kehidupan kita ya, amin saudara. Kami lewat dengan ibu saya ya, naik mobil pemerintah ya, Damri. Lewat tiba-tiba waktu masih kerusuhan kedua ini, pecah perang kerusuhan kedua ya. Sisa-sisa kerusuhan yang kedua ini Poso, karena memang banyak yang mati ya di jembatan-jembatan itu, banyak nyawa-nyawa yang hilang ya, dibunuh. Kami lihat itu di sisa-sisa kerusuhan yang kedua ya, karena ada kerusuhan yang pertama, yang kedua kami lewat sempat ditahan saudara di di hutan mau masuk ke desa ya, sempat ditahan. Yang tahan ini agama seberang. Saya bilang, oh Tuhan tolong. Dengan ibu saya kita cuma berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Ini pakai parang ya. Ditahan pakai parang, kita cuma berdoa, Tuhan tolong, periksa KTP. Pada saat diperiksa KTP, untung cuma di depan saudara, kita duduk di belakang, agak di belakang ya. Berdoa, Tuhan tolong. Yesus, Tuhan tolong. Jadi Tuhan tolong ya kehidupan kami ya, sehingga bisa lewat mobil lewat ya. Tidak jadi ditahan. Bisa kalau sampai ditahan, itu diturunkan, dibawa ke hutan saudara ya. Itu kerusuhan di sana ya sempat terjadi. Ya puji Tuhan sekarang sudah mulai aman meskipun ada 1-2 ya. Itu karena apa saudara ya? Mengambil keputusan yang salah ya. Hagar memberikan, Sarah memberikan Hagar sehingga melahirkan keturunan yang lain. Padahal sudah dijanjikan. Ya. Dijanjikan anak perjanjian bahwa adalah Ishak. Tapi karena ketidaksabaran dari Sarai sehingga dia memberikan Hagar dan lahirlah Ismail. Ya, dan juga Sarah melahirkan
Ishak ya, anak perjanjian itu. Ya, tapi dampak negatifnya sampai sekarang ya. Mau bangun gereja saja, ya puji Tuhan bisa berhasil ya. Nah, ketika Tuhan janjikan dalam kehidupan kita suatu hal yang luar biasa, kita harus sabar menanti ya. Menanti janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ya. Ya puji Tuhan. Janji Tuhan ya, kasih Tuhan tetap dia genapi meskipun Hagar melahirkan keturunan yang lain. Dan berkat itu terbagi. Ya. Ismail juga diberkati, tetapi Ishak juga lebih diberkati karena dia ada anak perjanjian. Ya, saudara. Dalam menanti janji Tuhan ya, kita tetap sabar ya. Supaya kita menerima janji Tuhan, bukan orang lain. Bukan tetangga saudara, tetapi kita yang menerima janji Tuhan asalkan kita sabar. Tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, tetap setia beribadah. Sehingga Tuhan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara, puji Tuhan. Berikutnya, dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 10 tentang Musa. Keluaran 3 ayat 7 dan 10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ya. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati. Jadi Musa diberikan perintah ya, diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir ya. Dengan tanda-tanda yang heran dan luar biasa. Kemudian dia berhasil ya. Dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir meskipun ada begitu banyak tentang yang dihadapi di padang gurun ya. Sampai akhirnya ya. Dalam Bilangan 20 ayat 10 kita bacakan firman Tuhan. Bilangan 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi perintah diberikan kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel tanah Mesir berhasil ya. Tetapi dalam perjalanan di tengah jalan, saudara, akibat bangsa Israel yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan ya, sehingga Musa ya, dia melakukan suatu kesalahan, yaitu dikatakan tadi bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan dan juga dia melanggar kekudusan Tuhan. Sehingga hukuman yang didapatkan yaitu dia tidak berhak untuk memasuki tanah Kanaan ya. Maka dari itu kita harus mendukung pemimpin kita ya. Jangan bersungut-sungut kepada pemimpin kita ya. Sehingga dia tidak disalahkan oleh Tuhan ya. Kita harus mendukung pemimpin kita ya. Di tempat pelayanan maupun di tempat pekerjaan kita ya saudara. Nah, ketika Musa mendapatkan hukuman untuk tidak masuk ke dalam tanah Kanaan ya, hanya melihatnya dari kejauhan ya, tetapi kasih sayang Tuhan bagi Musa itu ada ya saudara, di mana dikatakan bahwa dalam Lukas 9 ayat 30, Lukas 9 ayat 30, kita bacakan firman Tuhan.
Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya, puji Tuhan ya. Dalam Wahyu juga kita bacakan 11 ayat yang ketiga. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika Musa melanggar perintah Tuhan, yaitu dia tidak percaya dan juga tidak menghormati kekudusan Tuhan, sehingga dia ya tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, tetapi kasih Tuhan tetap ada bagi Musa, ya, sehingga Tuhan memuliakan Musa dan juga Elia yang ada, ya. Mereka diutus, ya, Tuhan untuk memberitakan tentang kematian Tuhan ketika Musa dan Elia berjumpa dengan Yesus, ya, di gunung, saudara, ya. Itu hal yang luar biasa. Dan juga ketika dalam Wahyu tadi dibacakan pasal 11 ayat yang ketiga, ya, Musa dan Elia diutus oleh Tuhan, ya, untuk beritakan tentang keselamatan bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah Kristus. Ketika pada zaman antikris nanti, ya, diutus mereka untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus adalah Mesias di, ya, Yerusalem, ya. Karena kenapa Musa dan Elia yang diutus, saudara? Karena ini dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, ini Musa dan Elia ini adalah nabi yang disegani di Israel, ya. Nabi yang ditakuti, disegani. Musa dan Elia, ya, saudara. Di mana Musa membela laut Teberau dan juga Elia ketika dia mati terangkat ke sorga, ya, dengan kereta berapi, ya. Ini luar biasa, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Meskipun, ya, ada satu dua mereka membuat kesalahan, tapi kasih Tuhan, tetapi berkat Tuhan diberikan kepada mereka, ya, saudara. Nah, oleh sebab itu, ya, kita jemaat Tuhan dan hamba Tuhan yang ada tetap percaya kepada Tuhan, ya. Jangan kita bersungut-sungut, jemaat Tuhan yang ada, ya. Jangan kita bersungut di masa kesesakan ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan, ya. Pasti Tuhan akan berkati, pasti Tuhan akan lindungi, ya, kehidupan kita saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita berharap kepada Tuhan. Meskipun bangsa Israel, ya, mengalami kehausan di tengah padang gurun, ya, tetapi Tuhan tetap menolong. Sama dengan kehidupan kita juga. Saat kita mengalami krisis di masa sekarang, Tuhan tetap akan menolong asal kita tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kuatkan hati kita. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Sehingga Tuhan menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, ya. Hati kita tetap percaya. Pikiran kita tetap berharap, ya. Seperti kesaksian dari, ya, Sis Ivon tadi yang luar biasa. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, ya. Melewati masalah yang ada bisa, ya, Tuhan berikan kesehatan, ya. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian berikutnya tentang Daud, ya. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Daud, ya, untuk menjadi raja atas Israel, ya. Meskipun, ya, sekitar minggu lalu saya bahkan bahwa sekitar 7 tahun, ya, Daud lari dari kejaran Saul untuk dibunuh. Padahal dia sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi 7 tahun dia lari. Sekitar 7 tahun ya dia lari dari kejaran Saul, ya. Begitu banyak pergumulan yang dihadapi ketika dia lari. Ya, dari kota ke satu pindah ke kota yang lain.
7 tahun dia lari. Tapi pada akhirnya ya, rencana Tuhan, perintah Tuhan itu berhasil. Dia menjadi raja atas Israel. Bahkan dia memenangi pertempuran-pertempuran yang ada, saudara-saudara ya. Janji Tuhan digenapi bagi Daud ya. Ketika Tuhan memerintah, sama dengan saudara. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada saudara sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih, saudara harus laksanakan ya. Agar perintah Tuhan itu, agar janji Tuhan itu digenapi bagi saudara. Sama dengan Daud, dia berhasil. Tetapi ya, ada pelanggaran yang Daud buat ya. Karena saya ini membahas tentang kasih sayang Tuhan ya, di mana saya urutkan yang pertama tentang perintah, kedua tentang pelanggaran, ada hukuman ya, dan juga ada kasih sayang Tuhan ya. Kalau di TV-TV biasa ada orang yang buat pelanggaran dituntut, mohon ampun, klarifikasi saya minta ampun, memang diampuni. Tapi proses hukum tetap berjalan ya, sama dengan kasusnya Daud ini ya, dia minta ampun, diampuni, tetapi hukumannya tetap berjalan ya. Ketika Daud melakukan pelanggaran ya, dia sengaja membunuh Uria dengan menaruhnya di barisan paling depan dan juga mengambil istrinya Batseba yang ada ya. Ini suatu pelanggaran disengaja. Kalau tidak salah menurut pasal KUHP pasal 340 ya, pembunuhan berencana ini hukuman mati saudara bagi Daud ya. Hukuman mati bagi Daud. Tetapi karena kasih sayang Tuhan, ketika Daud minta ampun kepada Tuhan ya, dia diampuni, dosanya diampuni ketika dia bertobat dan minta ampun. Ya, dia diampuni oleh Tuhan ya. Dan Daud merespon itu, pengampunan daripada Tuhan bukan dia santai-santai ya, dia berpuasa. Dia pergi ke rumah Tuhan. Ya, saudara, supaya dia diampuni ya. Kalau menurut Daud, ketika Nabi Nathan memberikan perumpamaan, Daud berkata, oh itu harus dihukum mati. Menurut Daud harus dihukum mati. Menurut Tuhan juga harus dihukum mati atas kasus Daud ini ya. Tetapi karena Daud ya, dia minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kesalahannya ya. Meskipun Daud harus mendapatkan hukuman, di mana dia mendapatkan malapetaka yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Anaknya sendiri berontak ya, Absalom saudara ya. Tapi kasih sayang Tuhan tetap Tuhan berikan, janji Tuhan tetap berjalan sampai pada keturunan-keturunan berikutnya ya. Itulah kasih sayang Tuhan yang luar biasa, meskipun Daud berbuat dosa ya di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, kita mendapatkan hukuman daripada Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ya. Sama seperti Daud, meskipun dia seorang raja tapi dia berpuasa, dia tidak malu ya kepada Nathan bawahannya untuk meminta ampun kepada Tuhan ya, dia tidak malu. Sehingga kasih sayang Tuhan tetap berjalan dalam kehidupan Daud dan keluarganya ya. Kemudian kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja lebih tepatnya 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Ada banyak ayat tapi saya pilih-pilih supaya mana yang lebih to the point saja ya. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Ya, puji Tuhan ya. Di mana ini dikatakan kisah tentang Elia ya. Saudara-saudara, ketika dia dipakai Tuhan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang abdi, sebagai seorang nabi ya, juru bicara Allah ya. Dia dipakai Tuhan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Ya, dia membangkitkan orang mati. Bahkan saya sempat baca satu buku
Elia ini dikatakan adalah nabi api ya. Sedikit api. Ya. Luar biasa ini Nabi Elia saudara ya. Tapi ada satu catatan yang saya ingin bagikan saudara-saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 9. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia. Berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Ya, puji Tuhan, saya akan bacakan ayatnya yang pendukung lainnya. Dalam ayat pas 1 Raja-Raja 19 ayat 9, saya bacakan. Di sana masuklah Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Pertanyaan Tuhan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua ayat 13 dalam pasal 19. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, di sini ketika Elia mendapat gertakan dari Isabel ya, Elia takut ketika dia habis membunuh para nabi Baal ya, dia lari. Dia lari dan bersembunyi di gua ya. Makanya Tuhan bertanya, apa kerjaanmu di sini Elia ya? Di mana dia diutus sebagai seorang nabi ya, tetapi dia bersembunyi di sini ya. Nah, saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Elia ini dia tidak melayani lagi ya, dia bersembunyi dalam gua. Dia masuk dalam gua dan tidak melayani. Nah, aplikasinya yang saya berikan kepada jemaat yaitu, ketika Tuhan berikan kita talenta, karunia, maka kita harus melayani pekerjaan Tuhan ya. Elia ini dia masuk ke dalam gua dan tidak melayani pekerjaan Tuhan lagi ya. Makanya coba kita baca dalam ayatnya yang ke-16, bisa dibacakan. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehora, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ya, Elia digantikan oleh Elisa, Tuhan bilang, lantik Elisa menggantikan engkau. Ya. Ketika ada orang-orang di luar sana tidak melayani pekerjaan Tuhan ya, maka Tuhan akan menggantikan yang orang lain ya. Yang Tuhan akan pakai dengan luar biasa ya, saudara. Jadi kehidupan kita, mari kita melayani pekerjaan Tuhan ya. Kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun ada gertakan-gertakan ya. Ada di masa yang begini sukar saudara, kita tetap melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan ya. Sehingga Tuhan tetap memakai kita ya. Amin saudara. Tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap memakai kehidupan kita. Karena Elia ini bisa digantikan oleh Elisa. Ketika Elia hanya di dalam gua, saudara, lantik Elisa menggantikan engkau. Padahal Elisa ini juga punya pekerjaan ya. Tetapi karena dia dipilih oleh Tuhan, makanya dia melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta dan karunia Tuhan berikan kepada kita ya. Untuk poin-poin berikutnya, tadi poin yang pertama kita telah membahas angka Romawi yang pertama tentang kasih sayang Tuhan ya. Dalam perjanjian lama ya. Di mana ketika Elia dan Musa juga mereka mendapatkan kasih sayang Tuhan, mereka tetap dimuliakan ya. Tuhan tetap memuliakan Elia dan Musa meskipun mereka telah bersalah di hadapan Tuhan ya. Tapi Tuhan tetap memuliakan Elia dan Musa
sehingga mereka mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan, ya. Dalam angka Romawi yang kedua yang saya ingin bahaskan tentang pelayanan kasih sayang Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, ya. Poin yang pertama, angka Romawi 2, Matius 8 ayat 2 bagian A. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, puji Tuhan, ya. Yang pertama yaitu tentang kesehatan, ya. Tuhan menjamin kesehatan bagi orang yang sakit kusta, ya. Pergumulannya dia mendapatkan sakit kusta, orang yang sakit ini, ya. Tetapi karena dia memohon kepada Tuhan, ya, Tuhan menjamah, ya, menjamain orang sakit kusta, artinya bersentuhan ini kulit, ya, Tuhan menjamah orang yang sakit kusta ini dan menyembuhkannya, ya. Jadi ketika kita merasakan sakit penyakit, kita harus merespon, ya, jangan cuma diam-diam di rumah. Kita harus merespon kuasa Tuhan. Kita harus merespon firman Tuhan yang ada, ya, sehingga orang yang sakit kusta ini mengalami kesembuhan, ya. Ada juga timbal balik ketika Tuhan ada di tempat ini, kita juga harus merespon, jangan cuma diam-diam. Kita harus merespon firman Tuhan, ya. Jadi kasih sayang Tuhan di hari yang dikasihinya ini, ya, Tuhan menjamin kesehatan kita. Kasih sayang Tuhan, Dia tetap menjamin kesehatan kita. Yakin dan percaya kesehatan kita tetap dijamin oleh Tuhan selagi kita hidup, ya. Meskipun ada sakit penyakit 1-2, tapi kita tetap percaya Tuhan tetap menjamin kesehatan kita. Kalau Tuhan percayakan kehidupan kita masih ada sampai saat ini, ya, kita yakin Tuhan tetap menjamin kesehatan kita, ya. Orang yang sakit kusta Tuhan sembuhkan. Karena dia merespon Tuhan. Dia merespon hadirat Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, ya. Kesehatan Tuhan tetap jamin dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, pasal 8 ayat 24. Di Matius tadi, ya, pasal 8 ayat 24 Sekonyong-konyong sampai 26. mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu dihembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, ya, terus. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dikatakan bahwa pergumulan yang dihadapi adalah murid-muridnya di tengah danau, ya. Mereka sekonyong-konyong, angin ribut itu datang, ya. Pergumulan yang mereka hadapi, angin ribut itu tiba-tiba datang, ya. Dan yang mereka lakukan adalah mereka meminta tolong kepada Yesus, ya. Mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan, kami akan binasa, tolonglah kami, selamatkan kami. Itu pada konsep yang lalu saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa di sini juga adalah suatu ujian bagi Tuhan supaya Tuhan melatih agar mereka mempraktikkan kuasa Tuhan, ya. Tapi di konsep yang ini yang saya ingin bagikan bahwa kasih sayang Tuhan itu tetap ada, ya, ketika murid-murid Tuhan menghadapi angin ribut, ya. Jadi kasih sayang Tuhan itu Dia tetap menjamin kita, ya, dari bencana, ya, dari bencana. Tuhan akan melindungi kita. Ini bencana ini sedikit-sedikit, ya, gempa, banjir, longsor, waduh, bikin ini hati jadi perih melihat, ya. Banyak kejadian yang, ya, meresahkan hati, kasihan, ya.
bangsa Indonesia ini. Sempat saya baca bulan lalu 100 lebih. Bulan Januari bencana yang menghadapi ya. Tapi puji Tuhan ya. Kita jemaat tempat ini Tuhan lindungi sehingga tidak ada yang terkena ya. Dampak daripada itu ya. Jadi Tuhan menjamin ya, Tuhan melindungi kehidupan kita ya. Kasih sayang Tuhan dia tetap melindungi saudara dari bencana dan juga malapetaka yang ada ya. Saya waktu baru menikah dengan istri saya tertarik dengan doanya ya. Tuhan lindungi kami, jauhkan dari segala malapetaka, bencana. Makanya setiap pagi saya dengan istri, tiap saya berdoa pagi malam, saya tetap mengangkat konsep itu ya. Lindungi kami dari bencana, dari malapetaka ya. Lindungi kami ya. Jangan sudah kena bencana, baru berdoa ya. Jadi kita berdoa dari sekarang, minta kita dilindungi ya. Sehingga kita tidak terkena daripada bencana yang ada, malapetaka. Kita dilindungi oleh Tuhan ya. Saudara mungkin sudah mendengar kesaksian kami yang lalu ya. Waktu mau pergi ke ibadah di Sulawesi. Tiba-tiba itu di depan kami jatuh mobil TAF ya. Mobil TAF ya. Kira-kira di angka 9 ya. Dia jatuh ke sekitar berapa derajat ya itu. Jatuh tinggi sekali dari bukit. Bang, menghantam sebuah ruko ya. Itu di depan kami saudara ya, sekitar 5-10 meter. Oh Tuhan tolong. Jauhkan dari segala bencana malapetaka ya. Tuhan tolong. Jadi konsep kehidupan kita berdoa memang ya. Minta lindungi supaya Tuhan lindungi kita. Begitu juga dengan sakit penyakit, lindungi. Dari segala sakit penyakit, lindungi Tuhan kami, keluarga kami, sehingga kami dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan dari segala bencana, malapetaka ya. Puji Tuhan, kasih sayang Tuhan, dia tetap melindungi kehidupan kita ya. Dari bencana, dari malapetaka ya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, di dalam Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Terus Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. ya puji Tuhan. Jadi saya mengangkat kisah ya. Seorang ibu yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ya. Saya juga mengambil referensi di Perjanjian Lama, di mana seorang janda yang mempunyai hutang ya, ketika dia memohon kepada abdi Allah dan akhirnya ya hutangnya dilunasi ya, ketika buli-buli itu penuh dengan minyak ya. Jadi kasih sayang Tuhan ini dia tetap memberikan kesehatan dan juga memberkati ya. Mungkin ini adalah usaha baru dari seorang ibu janda ya, ketika mungkin saudara-saudara ya, ketika dia punya hutang dan juga dia dapat melunasi hutang-hutangnya dengan menjual minyak yang ada ya. Coba kita baca dalam 2 Raja-Raja 4. Dua Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Apiara. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan tetap menjamin kesehatan dan juga
keluarga yang ada ya, dan juga ibu janda yang ada di tempat dia mengalami hutang ya, dan ketika dia memohon kepada Abdi Allah, dan akhirnya Elisa dia memberikan perintah untuk mengambil buli-buli yang ada untuk diisi dengan minyak, dan buli-buli itu penuh dengan minyak dan dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya ya. Jadi ini mungkin menurut saya ya, mungkin dia mempunyai usaha baru ya, usaha minyak ya. Ini mungkin saudara ya. Tapi artinya Tuhan tetap memelihara ya, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, kasih sayang Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang Israel yang berharap kepada Tuhan ya, sama dengan kehidupan juga kita. Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tuhan tetap menjamin sehingga kasih sayang Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, kita baca dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, puji Tuhan. Ya, pelayanan Yesus dalam perjanjian baru ini saudara-saudara ya. Ya, jadi kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah dari awal penciptaannya, ketika dia menciptakan Adam dan mereka melanggar firman Tuhan yang seharusnya mereka mati, tetapi karena cinta Tuhan pada ciptaannya, sehingga Tuhan tidak membunuh Adam ya. Mereka hanya diusir. Kasih sayang Tuhan itu tetap berlaku dalam kehidupan ya hamba-hambanya dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Pelayanan Tuhan sehari-hari itu ya, dia mencukupkan kebutuhan. Dia memberikan kesehatan, dia memberikan kesembuhan, dia membangkitkan. Ya, kasih sayang Tuhan itu tetap ada dalam ya anak-anak Tuhan yang ada dalam perjanjian baru ya saudara. Bahkan Tuhan berkata tadi dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan mengampuni ya, karena kasihnya kepada manusia ya, dia mengampuni. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Meskipun Yesus harus mati di kayu salib, tapi dia tetap mengampuni. Kasih sayang tetap dia berikan supaya umat-umat yang lain yang belum mengenal Tuhan diselamatkan. Ya, tetap ada. Jadi jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Jangan kita merasa sendiri, tidak diperhatikan ya. Ada kasih sayang Tuhan bagi saudara. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan ketika Yesus dikhianati ya oleh muridnya, tetap dia mengasihi. Ya, kehidupan kita yang ada pada hari ini, mari kita tetap mengasihi ya orang-orang yang membenci kita. Kita mengasihi kawan dan lawan, harus dikasihi saudara-saudara. Karena kasih sayang Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Matius 6 berkata bahwa kita juga harus mengampuni supaya Bapa di sorga mengampuni kehidupan kita. Kita harus mengasihi ya. Mari kita persiapkan main musik yang ada untuk menyanyikan satu pujian. Kita renungkan firman Tuhan. Sudahkah saudara mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada saudara? Sudahkah suami-suami mengasihi istri yang ada? Sudahkah istri-istri mengampuni suami yang ada, mengasihi suami-suami yang ada?
kehidupan kami hamba Tuhan juga dalam berumah tangga. Ketika ada kesalahan yang tidak sengaja, kami langsung meminta maaf ya. Karena kami saling mengasihi suami istri yang ada ya. Jemaat Tuhan yang ada, mari kita saling mengasihi jemaat, antara jemaat dengan jemaat. Anak-anak mengasihi orang tua. Kadang keputusan orang tua mungkin terlalu keras, tapi kita tetap mengasihi orang tua kita ya. Orang tua mengasihi anak-anak yang ada. Suami mengasihi istri yang ada. Haleluya. Karena kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan dia tetap curahkan meskipun dia harus kehilangan nyawa ya. Si Tuhan. Kita angkat pujian karya terbesar. Kasih-Mu terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Renungkan kasih sayang Tuhan. Dia tetap berikan dari perjanjian lama meskipun manusia berdosa. Dia tetap ampun kasih sayang Tuhan. Agar supaya orang-orang yang berdosa, umat Tuhan yang bersalah itu kembali ke jalan yang benar. Agar jemaat yang ada ketika bersalah di hadapan Tuhan kembali mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sampai disalibkan, bahkan sampai harus kehilangan nyawa demi saya dan saudara. Biarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Kita renungkan kasih sayang Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati. Amin. Biarkan kasih-Mu mengalir Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah. Mari nyanyikan pujian ini. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Amin. Hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Amin. Tak berubah. Kamu kepadaku yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bumi karya terbesar. Mari kita menikmati kasih sayang Tuhan pada hari ini. Imani kasih Tuhan tetap tercurah pada kita hari ini. Amin. Kamu yang selalu, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus
ku kagumi kematian karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku, Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Amin Tuhan, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan. Kasih Tuhan, makasih buat kasih sayang. Meskipun kami yang telah berdosa Tuhan, Engkau tetap setia mengasihi kami Tuhan. Makasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan mengasihi Tuhan dengan menyembah Tuhan, agungkan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, kasih Tuhan. Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Yesus, tidak ada yang dapat kami balas atas kasih sayang. Hanya ingin kami setia melayani Engkau Tuhan. Hanya ingin kami setia Tuhan mengasihi-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat kami berikan Tuhan. Tak ada yang layak kami berikan harta Tuhan. Hanya hidup kami Tuhan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Yesus, biarkan kami mendengarkan suara-Mu pada siang hari ini. Yesus,
Haleluya. Yesus, curahkan kasih sayang-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Ya Rabaya Shikara Rabaya Sakara Rabaya Shikara. Yesus. Haleluya. Hari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita yang dahulu terhilang, namun kasih sayang, kasih setia Tuhan, Dia tetap mencari kita, dan Dia mendapatkan kita dengan kesabaran, sehingga kita boleh ada pada siang hari ini. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami yang dahulu terhilang Tuhan, telah kembali kepadamu Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Yesus. Ya Yesus Tuhan. Kasih Tuhan. Dalam sepoi-sepoi Tuhan ada. Dalam Roh Kudus mengalun dengan lembut Tuhan ada. Untuk mengasihi saudara. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kasih. Kasih Tuhan. Glory. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkan. Kami percaya Tuhan, kasih sayang-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Engkau tetap menjamin kesehatan kami. Engkau tetap menjamin dan memberkati pekerjaan kami Tuhan. Dan Engkau tetap menilik pelayanan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan juga Engkau curahkan bagi kami sekeluarga Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Karya terbesar. Haleluya. Terima kasih buat pelayanannya, pekerjaan selanjutnya. Kita serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Yang ku miliki dan ku
karya terbesar besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta tak ternilai yang ku miliki, dan ku kagumi Yesus Engkau, Yesus Engkau. Ku kagumi Yesus Engkau, Engkau. Ku kagumi. Terima kasih atas kasih sayang-Mu sampai hari ini, dan kami percaya Engkau lanjutkan sampai selama-lamanya Tuhan bagi kehidupan kami, biji mata-Mu, gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Mari tetap nikmati kasih sayang Tuhan, dan kita menghargai pribadi Tuhan melalui kasih sayangnya, sehingga kita hidup penuh rasa takut ketika kita masih menumpang di dunia ini. Amin. Kita akan mengerjakan persembahan yang kedua, dan kita nyanyikan satu pujian, apa padaku ku dapat dari Bapa. Padaku ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat. Apa padaku? Padaku ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus terus bersuka. Apa padaku ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena arah hidup. Tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus ku terus bersuka. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena arah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus. Sekali lagi bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus ku terus bersuka. Haleluya. Sidang jemaat merasa diberkati? Ya, kita semua diberkati. Itu bukti kasih sayang Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, baik yang di rumah Tuhan sampai di rumah masing-masing Tuhan memberkati. Ya, ibadah sepanjang minggu masih kita kerjakan. Tengah minggu ibadah Kamis pukul 5:30 sore, dan hari Sabtu doa syafaat kaum wanita jam 11 siang. Kita masih berdoa ya untuk ibadah kaum muda remaja. Nanti kita tetap berdoa biarnya nanti seizin Tuhan kita kembali adakan kebaktian kaum muda remaja. Saya minta waktu sebentar sidang jemaat, saya akan mengumumkan dana Natal. Sebenarnya kas-kas akan diumumkan siang ini juga, tetapi karena ada gangguan di komputernya, jadi tidak sempat dibacakan siang ini, dan nanti minggu-minggu yang akan datang mungkin akan dilaporkan dana-dana kas selanjutnya. Saya akan melaporkan keadaan dana Natal yang sudah termasuk dan yang sudah terpakai. Tapi sebelumnya kami berterima kasih atas dukungan doa dan dukungan dana juga dari sidang jemaat, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah Natal di akhir tahun 2020 dengan sederhana dan seizin pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan, pemasukan dana Natal total keseluruhannya yaitu
35.500.000. Dipotong perpuluhan sebesar 3.550.000. Jadi dana Natal setelah dipotong perpuluhan sebesar 31.950.000 rupiah. 31.950.000 rupiah. Adapun pemakaian atau pengeluaran yaitu keamanan sebesar 700.000 karena kita hanya menggunakan satu kali ibadah dan tutup tahun itu kita tidak pergunakan untuk keamanan. Dan parkir koperasi sebelah sebesar 100.000, visual sebesar 350.000, dan konsumsi umum perspelnap, perskado sekolah minggu sebesar 12.430.000. Sembako persbingkisan sebanyak 27 paket sebesar 10.884.000. Jadi total pengeluaran seluruhnya sebesar 24.464.000. Jadi pemasukan setelah dipotong perpuluhan sebesar 31.950.000 dipotong dengan pengeluaran sebesar 24.464.000 sebesar 7.486.000. Jadi ada saldo Natal 7.486.000. Jadi dana ini akan dipergunakan setelah Ibu Gembala kasih saran. Dana ini dipergunakan untuk safari hamba Tuhan yang tertunda. Saat ini tertunda. Jadi dana ini kita siapkan untuk nanti kunjungan hamba Tuhan yang waktu itu sudah diinformasikan oleh Ibu Rohani. Jadi kita punya dana sisa dana Natal saldo sebesar 7.486.000 kita siapkan untuk nanti kunjungan hamba Tuhan. Toh nanti kalau ada lebihnya dari pemakaian itu kita akan alihkan ke pembangunan. Jadi jelas ya sidang jemaat ya, sebesar 7.486.000 ini. Jadi dana ini kita siapkan, nanti ada safari hamba-hamba Tuhan yang sudah diumumkan itu sekarang tertunda karena ada mungkin situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Tapi nanti kalau itu kembali dilaksanakan, dana kita sudah siapkan sebesar 7 juta sekian. Puji nama Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan sidang jemaat karena terlaksananya Natal di penghujung tahun 2020. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama akhiri ibadah dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap datang kepada Tuhan dan manfaatkan waktu yang Tuhan masih berikan. Sebab kita hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, katakan ku ada sampai hari ini. Oleh karena yang mau mengangkat tangan silakan. Tanda syukur kita kepada Tuhan kalau kita masih ada sampai hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena mungkin yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan berbagai keluhan, percayalah pribadi Tuhan ada dan melihat. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi, katakan ku sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, ku sembah. Nanti saya mohon dengan hormat Ibu Gembala tampil ke depan untuk menutup ibadah di dalam doa dan berkat. Haleluya, haleluya. Ku namanya Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan.
Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ya Tuhan pekerjaan-Mu, berkati umat-Mu, sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Apapun yang harus dihadapi, Engkau tidak tinggalkan Tuhan, namun Engkau selalu memberikan pertolongan dan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih perlu kami topang dalam doa. Kami tidak sebutkan nama mereka, namun Tuhan jauh lebih tahu dan mengasihi mereka. Tuhan, kami bisa topang lewat seruan kami, tapi kuasa-Mu akan nyata bagi mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada dalam keadaan lemah sakit, kami hanya bisa berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau juga sudah memberkati tangan-tangan jemaat dalam kami mempersiapkan Natal, dan itu sudah berlangsung begitu. Pertolongan Tuhan, dana-dana yang telah dipersembahkan Tuhan, bahkan masih ada lebih Tuhan. Engkau tahu untuk persiapan ke depan, jika Tuhan memang izinkan hal itu terjadi. Rencana hamba majelis daerah untuk berkunjung safari di wilayah 13 kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dan seluruh sidang jemaat yang terlibat langsung ataupun dalam dukungan doa mereka, Tuhan Engkau membalas berkat melimpah kepada mereka. Kami doakan sekali lagi bagi seluruh jemaat dimanapun mereka berdomisili, jauh dekat dari lingkungan rumah Tuhan. Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau jaga lindungi Tuhan kesehatan, kekuatan jasmani rohani. Tuh mereka selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih kami doakan. Ya Tuhan, buat rencana-rencana selanjutnya, biar Tuhan tolong dan memberkati ibadah-ibadah yang masih berlangsung Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau juga tolong lawat bagi semua mereka yang sedang mengalami bencana, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami Tuhan keadaan yang tidak berdaya. Mungkin mereka kehilangan apa yang Tuhan keluarga atau mata usaha mereka. Engkau tolong campur tangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan. Engkau iringi sertai seluruh sidang jemaat, jauh dekat, tutup bungkus perjalanan mereka dengan kendaraan apapun yang mereka gunakan, baik berjalan kaki, kendaraan pribadi atau umum. Tuhan lindungi. Terima kasih. Pada akhirnya kami tutup ibadah siang ini. Kami yang hadir di dalam rumah maupun yang mengikuti ibadah online, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.